Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat kembali bagaimana perjalanan kasus dari Vina 8 tahun silam, termasuk lika-liku keterlibatan dari Peggy Setiawan yang awalnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, hari ini Peggy Setiawan berhasil memenangkan pra-peradilan yang diajukannya bersama dengan kuasa hukumnya atas penetapan dirinya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki 2 Sejoli di Cirebon 2016 lalu. Namun saya akan mengajak para pemirsa untuk sedikit melihat bagaimana kemudian lika-liku perjalanan Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam ini, di mana semua bermula pada 21 Mei 2024 pemirsa. Polisi menangkap Peggy Setiawan di Bandung, Jawa Barat. Ini kemudian menjadi awal perjalanan adanya nama Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian pada 26 Mei 2024, polisi merilis Peggy sebagai otak utama dan juga 2 DPO lainnya yang dianulir. Jadi tidak lama setelah kemudian Peggy ditangkap, polisi ini mengumumkan bahwa Peggy Setiawan merupakan otak di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kita akan lihat bersama bagaimana pernyataan polisi pada saat itu, pemirsa. Dan saat ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap satu tersangka lainnya. Untuk itu saya akan sampaikan rilis pada hari ini, yaitu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Dasarnya yaitu yang pertama, putusan Hadi Saputra dan kawan-kawan nomor 4/Pit.B. Ya, namun pemirsa, Peggy Setiawan kala itu membantah dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Berikut pernyataannya. Peggy, kenapa Peggy tidak pernah melakukan itu? Saya dipaksa, saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak, saya bukan otak pembunuhan. Agar tertib, nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah, saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita... Ya, pemirsa, kita lihat kembali bagaimana lika-liku perjalanan Peggy Setiawan dalam kasus Vina dan Eki 8 tahun silam ini, pemirsa. Pada 27 Mei 2024, pengacara ini menyebut Peggy akan mengajukan atau menempuh pra-peradilan. Kemudian pada 31 Mei 2024 ada 3 rekan kerja dari Peggy Setiawan yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Dan ketiganya ini merupakan Ibnu, Suharsono, dan juga Suparman yang kala itu dimintai keterangan. Nah, kemudian pemirsa, tidak hanya rekan kerja Peggy Setiawan, giliran adik dan juga rekan kerja Peggy Setiawan yang lainnya di Bandung, yaitu Yadi yang diperiksa Polda Jawa Barat pada 4 Juni 2024. Dan untuk melengkapi berkas kasus, penyidik melakukan pemeriksaan psikologi pada Peggy Setiawan yang dilangsungkan 8 hingga 9 Juni 2024. Tes psikologi ini dilakukan untuk mengetahui kebiasaan Peggy pada saat berusia 18 tahun atau 8 tahun silam pada saat kejadian pembunuhan Vina terjadi. Pada 11 Juni 2024, Peggy bersama dengan kuasa hukumnya resmi mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan di bulan Juni, kuasa hukum Peggy menyebut 22 pengacara sudah disiapkan akan membela Peggy Setiawan dalam persidangan pra-peradilan.
Dan sejatinya pada 24 Juni 2024 akan menjadi sidang perdana dari pra-peradilan Peggy Setiawan. Namun kemudian ditunda karena pada saat itu pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat tidak hadir. Sidang pun pada saat itu diundur menjadi tanggal 1 Juli 2024. Di mana pada sidang perdana ini kuasa hukum Peggy membacakan permohonan gugatan. Sidang pra-peradilan ini pun dilaksanakan secara maraton cukup cepat pemirsa. Pada 2 Juli 2024 sidang kedua beragendakan tanggapan termohon, replik yaitu tanggapan dari pihak pemohon dan dilanjutkan dengan duplik atau jawaban akhir dari pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat. Sidang terus berlanjut pada tanggal 3 Juli 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi, ahli dan juga bukti dari kemudian pemohon yaitu Peggy Setiawan. Saksi yang dihadirkan antara lain Suarsono alias Bondol, Dede Kurniawan, Agus dan juga saksi yang merupakan pemilik rumah tempat Peggy bekerja di Bandung serta Liga Akbar. Sementara saksi ahli yang dihadirkan adalah Prof. Suhandi Cahaya, pakar hukum Universitas Jayabaya. Sidang pra-peradilan terus bergulir pada 4 Juli, sidang ketiga ini dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli serta bukti dari pihak termohon atau Polda Jawa Barat. Dalam kesempatan ini pihak kepolisian hanya menghadirkan satu orang saksi ahli yaitu Prof. Agus Surono, guru besar pidana dari Universitas Pancasila. Berlari ke hari berikutnya, sidang pada 5 Juli 2024 yang mengagendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan juga termohon. Hakim Eman Sulaiman memastikan akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Dan yang terbaik untuk Indonesia yang pada saat itu disampaikan. Dan hari ini pemirsa 8 Juli 2024, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, yaitu Peggy Setiawan. Lalu apa sajakah keputusan Hakim Eman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Kita simak bersama pemirsa, ada beberapa poin di mana poin yang pertama yaitu mengabulkan permohonan pra-peradilan termohon untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan proses penangkapan Peggy Setiawan beserta semua yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Poin lainnya dalam putusan Hakim Eman Sulaiman yaitu menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan tidak sah. Serta menyatakan surat penetapan tersangka Peggy Setiawan batal demi hukum. Hakim Eman Sulaiman juga menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon. Dalam hal ini Polda Jawa Barat yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon Peggy Setiawan. Dan putusan tersebut juga memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon. Poin lainnya yaitu memerintahkan pada termohon Polda Jawa Barat untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Ini tentu momen yang masih kita tunggu bersama. Dan poin lainnya yaitu memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan juga membebankan biaya perkara pada negara. Itu tadi pemirsa poin-poin putusan Hakim Eman Sulaiman yang disampaikan pada hari ini. Lalu pertimbangan hukum apa yang dijadikan landasan oleh Hakim Eman Sulaiman? Yang pertama, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Sementara pertimbangan hukum lainnya adalah penetapan daftar pencarian orang atau DPO terhadap Peggy tidak sah karena Peggy tidak pernah dipanggil.